Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi, kelas 6A, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. NIM 2110910060. Mata kuliah kepramukaan. Dengan ini langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan, pembidaian, dan transportasi. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu pertolongan pertama. Pengetahuan dasar dalam memberikan pertolongan pertama seperti memeriksa keselamatan situasi, memanggil bantuan medis darurat, dan mengevakuasi korban. Nah, ada pun langkah-langkah pertolongan pertama, yaitu pertama, evakuasi keselamatan. Pastikan area sekitar aman untuk mendekati korban. Jika tidak, dipertimbangkan untuk memindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, evakuasi korban. Periksa kondisi korban dengan cepat untuk menentukan apakah mereka sadar, bernapas, dan memiliki denyut nadi. Yaitu stabilisasi. Jika diperlukan, lakukanlah tindakan untuk memastikan bahwa jalur nafas terbuka dan korban dapat bernapas dengan baik. Pastikan korban dalam kondisi yang nyaman. Yang keempat, kendalikan pendarahan. Hentikan pendarahan dalam menemukan luka dengan kain bersih atau pembalut. Angkat bagian tubuh yang terluka jika memungkinkan. Yang kelima yaitu pembalutan cedera. Berikanlah perawatan pertolongan pertama yang sesuai untuk cedera tertentu, seperti membalut luka, menstabilkan tulang patah, atau mendinginkan luka bakar. Yang keenam yaitu pantau. Tetap pantau kondisi korban dan berikan perawatan lanjut jika diperlukan hingga bantuan medis datang. Ingatlah bahwa prioritas utama dalam pertolongan pertama adalah memastikan keselamatan korban dalam kondisi berdiri sendiri serta memberikan pertolongan sesuai dengan tindakan keparahan cedera. Yang kedua, pembalutan. Pembalutan itu prosedur untuk membersihkan luka, mencegah infeksi, dan membalut luka dengan benar untuk menghentikan pendarahan dan melindungi area yang terluka. Langkah-langkah dalam pembalutan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan. Pastikan tangan Anda bersih sebelum memulai proses pembalutan untuk mencegah kontaminasi. Yang kedua, evaluasi luka. Periksa luka dengan hati-hati untuk menilai keparahan dan jenis cedera. Jangan sentuh luka secara langsung kecuali jika diperlukan. Yang ketiga, pembersihan. Bersihkan luka dengan air bersih atau larutan antiseptik untuk menghilangkan kotoran dan bakteri yang mungkin ada. Yang keempat, hentikan pendarahan. Jika luka mengalami pendarahan, tekan bagian luka dan kain bersih atau pembalutan steril untuk menghentikan darah. Yang kelima itu aplikasi pembalutan. Letakkan pembalut steril atau kain bersih di atas luka dengan lembut. Pastikan untuk menutup seluruh area luka. Hindari menggesek atau menekan terlalu keras. Yang keenam, fiksasi. Gunakan plester atau perban medis untuk menahan pembalutan dengan aman di tempatnya. Pastikan pembalutan tetap stabil dan tidak bergerak. Yang ketujuh yaitu pantauan. Amati luka secara teratur untuk memastikan tindakan ada tanda-tanda infeksi dan pendarahan yang berlebihan. Yang kedelapan itu catat. Buatlah catatan tentang untuk dan jenis pembalutan yang diberikan untuk memberikan informasi yang berguna kepada petugas medis selanjutnya. Pentingnya untuk diingatkan bahwa pembalutan harus dilakukan dengan hati-hati dan steril untuk mencegah infeksi dan memprioritaskan penyembuhan yang cepat dan efektif. 3. Pembidaian.
Penggunaan peralatan tambahan seperti bidayan atau split untuk menstabilkan cedera tulang atau sendi yang lebih serius, membantu mengurangi rasa sakit dan mencegah cedera lebih lanjut. Langkah-langkah dalam pembidayan yaitu evaluasi cedera. Pastikan tulang atau sendi yang cedera untuk menentukan keparahan cedera dan apakah perlu dibidai. Yang kedua, persiapan. Pastikan area sekitar cedera bersih dan siap untuk pembidaian. Yang ketiga, stabilisasi. Jika ada patah tulang atau cedera serius pada sendi, stabilkan area tersebut dengan menopangnya menggunakan bantuan tangan atau alat bantu yang tersedia. Yang keempat, pembidaian sementara. Gunakan kain bersih, kain kasa atau pembalut untuk membuat pembidaian sementara yang akan membantu menstabilkan cedera dan mencegah gerakan yang tidak tepat. Pantau korban secara teratur untuk memastikan pembidaian tetap stabil dan tidak menyebabkan ketidaknyamanan yang berlebihan. Buat catatan untuk proses pembidaian yang telah dilakukan untuk memberikan informasi yang berguna kepada petugas medis selanjutnya. Penting untuk diingat bahwa pembidaian harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip keamanan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada tulang atau sendi yang cedera. Yang keempat itu transportasi. Cara yang aman untuk mengangkut korban ke fasilitas medis yang lebih terlatih, baik dengan menggunakan alat bantu seperti tandu atau cara-cara lain yang sesuai dengan kondisi korban dan situasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah transportasi pada pertolongan pertama. 1. Evakuasi kondisi. Pertama-tama, evakuasi kondisi korban untuk menentukan apakah transportasi diperlukan dan jenis transportasi yang paling sesuai. Yang kedua, stabilisasi. Pastikan korban dalam posisi yang nyaman dan stabil. Sebelum melakukan transportasi, ini mungkin melibatkan menopang kepala atau mengamankan tubuh korban dengan bantuan orang lain. Yang ketiga, pilihan transportasi. Pilih metode transportasi yang paling sesuai dengan kondisi korban dan situasi, seperti mengangkat korban, menggunakan tandu, atau memanggil ambulan. Yang keempat, angkutan aman. Lakukan transportasi dengan hati-hati dan perlahan untuk menghindari cedera tambahan. Pastikan korban tetap stabil dan nyaman sepanjang perjalanan. Yang kelima yaitu koordinasi. Jika menggunakan ambulan atau bantuan medis lainnya, berkoordinasi dengan petugas medis untuk memastikan kedatangan mereka dan persiapan yang sesuai dengan penanganan selanjutnya. Yang keenam itu pantau. Terus pantau kondisi korban selama transportasi dan berikan perawatan lanjut jika perlu. Yang ketujuh, pengaturan pemberangkatan. Pastikan fasilitas medis yang dituju sudah siap menerima korban dan mempersiapkan mereka untuk perawatan lanjutnya. Yang kedelapan, komunikasi. Berkomunikasi dengan petugas medis yang bertanggung jawab di fasilitas medis. Tujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi korban dan tindak yang telah dilakukan. Memastikan transportasi yang tepat dan aman sangat penting untuk memberikan perawatan medis yang diperlukan dan memaksimalkan peluang kesembuhan korban. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke praktek pembalutan. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan gimana cara membalut luka menggunakan mitela. Nah,
yang bagian ini itu namanya pucuk, yang ini yang di atas dasar. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempraktekkan pembalutan menggunakan mitela. Nah, ini yang di ujung namanya pucuk, yang ini dasar. Nah, dasar ini kita boleh melipatnya 5, 6 atau 7 atau lebih. Langsung saja kita masuki ke caranya. Yang pertama itu tentunya kita harus dalam keadaan bersih, tangan kita harus bersih supaya luka itu tidak terinfeksi. Nah, tutup luka menggunakan perban secara berletakkan pucuk di atas leher dan dasar di atas alis. Ikat di bagian belakang secara menyilang. Ikat di belakang. Ikat secara simpul hidup, simpul setengah mati. Pucuk dilipat ke dalam, terus diikat menggunakan peniti. Demikianlah cara pembalutan luka pada kepala. Baik teman-teman, sekarang kita akan memasuki ke cara kedua, yaitu pembalutan pada tangan yang cedera. Ini sakit, kita balut tangan yang cedera. Lalu diikat menggunakan simpul setengah mati atau simpul hidup. Letakkan tangan di atas dada. Letakkan pucuk di ujung sikut, dasar di leher. Lakukan dengan cara menyilang. Lalu ikat menggunakan simpul setengah mati atau simpul hidup. Nah, lebih yang ini kita masukkan atau boleh diikat. Demikianlah cara pembalutan tangan yang cedera. Demikianlah penjelasan tentang pokok-pokok tindakan pertolongan pembalutan, pembidaian, dan transportasi, dan cara praktek pembalutan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.